Kita semua tahu bahwa iblis itu tugasnya adalah suka memutarbalikkan kebenaran, ya. Dia pendusta, bapa dari segala dusta. Nih, coba Anda lihat apa yang ada di tangan dari laki-laki ini. Nih coba Anda lihat. Ini batu kerikil hitam yang kemudian dipatrikan di sini atau disolder di sini, dipasangkan di sini. Ini katanya yang turun dari sorga di zamannya Adam. Batu kecil-kecil segini, ya, bukan main ya. Siapa yang menemukannya ya? Siapa yang memungutnya di jalan atau di hutan gitu kan? Ya, masih bisa ada sampai sekarang. Tuh, saya ulangi ya. Nih, Anda lihat batu-batu kecil. Nih, ya diambil, cus, ditempelkan di sini. Ya, lalu ini katanya tauhid. Ya, ini ritual tauhid katanya. Ya Zuma ya. Kau lihat ini ya, akal sehat kalian itu, ya. Coba kalian terapkan di sini. Nih. Sesudah itu mereka amplas. Ya. Sesudah mereka patri, mereka tempel, mereka solder, sekarang mereka amplas. Hasil karya perbuatan tangan manusia. Nih. Ya. Mereka amplas, coba lihat. Digosok-gosok nih diamplas saudara. Ya. Dan batu ini katanya turun dari surga. Ya, Anda lihat. Saya lanjutin lagi. Sesudah diamplas lalu diapain? Nih. Mereka taruhin wangi-wangian. Ya. Seolah, nah, dicoba dulu, dites, dicium. Nih, lihat nih. Nih. Ya. Mereka menaruh wangi-wangian di tangan mereka. Ya. Nih, kalian lihat. Nah, ini seolah-olah ini wangi dari sorga. Wangi abadi, ya. Ya. Coba Anda lihat nih. Ya. Ini yang kemudian dicium oleh si Muhammad sambil teriak Allahu Akbar. Nih. Kalian menabung bertahun-tahun, ya, kalian menabung, kalian jual sawah untuk mencium batu buatan tangan manusia. Ya. Nah, kenapa kalian lakukan ini? Karena kalian sudah tertipu oleh iblis. Ya, ditipu oleh iblis. Kalian sudah didoktrin dari kecil sehingga kalian pikir ini dari surga. Ya. Nih, saya tunjukin. Nih. Dari muslim.or.id, ya. Nih, bacaan talbiyah. Jadi ketika kalian hendak mencium batu itu, kalian harus teriak nih. Abdullah bin Umar menuturkan bahwa talbiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, nih, ya, artinya ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah kalabaik, ya. Innal hamda wal ni'mata lakal wal mula syarikalak. Artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Nih, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Ini kan yang kalian teriakin selain teriakin Allahu Akbar. Ya, oke, lanjutnya. Nih, dari Kementerian Agama Republik Indonesia, kemenak.go.id. Nih, ada perkataan seorang yang bernama Sayyidina Umar. Nih, saya tunjukkan ya, supaya kalian tahu nih. Sayyidina Umar, kisah Sayyidina Umar yang suatu saat mendatangi Hajar Aswad lalu menciumnya. Umar berkata begini. Sungguh aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun, tidak mempunyai mudarat apa-apa. Andai saja aku ini tak pernah sekalipun melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Umar hati nurani sebenarnya juga meragukan, tetapi dia tidak punya pilihan lain, harus mengikuti teladan dari nabinya. Dan perkataan Umar ini tidak bisa jadi pegangan bahwa batu itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan nabi. Yang benar adalah nih perkataan Muhammad. Nih, saya tunjukkan ya perkataan Muhammad. Nih, ya.
Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ia dianggap seperti sedang berbaiat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad. Nih, artinya apa? Barang siapa, ini Muhammad berkata, barang siapa bersalaman dengannya, dengan Hajar Aswad, seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah yang Maha Pengasih. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2957. Muhammad sedang mempersekutukan benda mati dengan Allah. Kalau misalkan saya setuju Allah ini adalah sama dengan Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi orang Israel, maka Muhammad sedang mempersekutukan. Karena barang siapa bersalaman dengan Hajar Aswad, benda mati tak berguna itu yang nongkrong di samping Ka'bah, yang nggak bisa bikin apa-apa, itu katanya sama sedang bersalaman dengan Allah. Ini kan syirik. Tapi kalian akan membela Muhammad. Oh tidak. Nah itulah dodolnya kalian semua. Itulah botolnya kalian. Dodolnya kalian itu di sini. Ya, jelas-jelas ini sabdanya Muhammad. Ya, ini dari Kemenak loh. Ya, kemenak.co.id. Ya, kalian sudah melakukan syirik tapi tidak mau mengakuinya. Saya lebih baik menyembah kalimatullah dan rohullah yang terkemuka di dunia dan akhirat, turun ke dalam dunia menjadi hamba, ya, untuk seketika saatnya, ya, tetapi memiliki kuasa di bumi dan di surga, daripada saya harus mempercayai perkataan dari Muhammad, si pertapa dari Gua Hiro, dari puncak Jabal An-Nur, ya, yang tidak punya saksi, lalu kemudian memberikan teladan untuk kalian, ya, menyanjung benda mati yang tak berguna ini, lalu disamakan dengan sedang bersalaman dengan yang Maha Kuasa. Itu kan dodol, ya, dodol nggak? Dodol. Masakan benda mati seperti ini dianggap sama seperti sedang bersalaman dengan yang Maha Kuasa. Ini perbuatan setan, iblis penipu ini, ya. Dari sini kelihatan bahwa sebenarnya yang disembah oleh Muhammad yang disebut sebagai Allah itu sebenarnya bukan Tuhan semesta alam, bukan Yod He Waw He yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, oleh nabi-nabi dari Israel. Bukan yang disembah oleh nabi-nabi Israel. Ini perbuatan tangan manusia. Ya? Muhammad sedang mengajarkan syirik. Toladan dari mana? Dia dapat wahyu dari mana ini? Ketika dia mengatakan barang siapa bersalaman dengan Hajar Aswad, seolah-olah sedang bersalaman dengan Allah, itu dia dapat wahyu dari mana? Kenapa tidak ditulis dalam Quran? Hello? Lebih baik saya menyembah firman, ya, yang kemudian bergenosis menjadi daging anak manusia bernama Yesus Kristus, yang seketika saat ini firman itu telah menjadi manusia disertai dengan kuasa, yang seketika saatnya dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Dia bisa lapar, haus, menderita sampai mati, tapi kemudian yang bangkit menjadi Roh, menjadi Kurios, Tuhan, penguasa, pemilik, sanjungan, ya. Bapaknya yaitu Yod He Waw He adalah Rob juga, adalah Kurios juga. Anaknya juga adalah yaitu Yesus Kristus, itu juga Rob. Itulah Kurios, itulah sanjungan, itulah penguasa. Karena dia keluar, Yesus keluar dari Bapa. Nih, saya tunjukkan. Nih, Yesus berkata dalam Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar ekserkomai dan datang erkomai, muncul dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Dia keluar dari yang Maha Esa, yaitu Allah Bapanya. Begitupun dengan Roh Kudus, keluar dari Allah yang Maha Esa, ya, dapat disembah, ya. Raja Salman adalah Rob, anaknya yaitu Muhammad Salman juga adalah Rob, penguasa. Itu contohnya. Daripada saya harus percaya kepada ini, kepada perkataan laki-laki pertapa dari Gua Hiro ini, untuk saya harus menyanjung nih batu benda mati buatan tangan manusia. Ya, ini syirik. Ini adalah kekafiran yang bertopengkan ketauhidan. Sadar saudara, jangan takut murtad ya teman-teman muslim. Berdoa, tanya kepada yang Maha Kuasa, benar nggak ini? Ini syirik.
Nih, hadis riwayat Ibnu Majah 2957 perkataan barang siapa bersalaman dengan Hajar Aswad seolah-olah ia sedang bersalaman dengan katanya Allah yang Maha Pengasih. Ini mempersekutukan. Ini syirik, segera keluar, jangan mau ditipu oleh iblis ya, yang dibawa oleh si petapa dari Goa Hiro, dari Jabal Anur ya. Saudara bertobat ya Zuma ya, bertobat kau. Nandar, Donditana. Kalianlah syirik.